kita akan mengakuinya, bahkan cenderung didramatisir. Sakit kepala sedikit, dia katakan, duh kepala saya terasa belah. Padahal kalau belah asli, dia tidak akan merasakan yang lain karena mati. Tulang punggung saya terasa remuk, kalau remuk dikubur. Orang yang berpenyakit lahir, dia akan mengakui, dia akan berusaha keras mengobatinya, dan dia rela keluar waktu, tenaga, biaya demi kesembuhannya. Tapi orang yang berpenyakit hati, dia tidak mau ngaku padahal menderita. Tidak mau ngaku, diberitahu juga marah. Dia akan melawan. Bu, ibu itu sombong. Kata siapa saya sombong? Saudara yang sombong ya. Begitulah. Dia akan cenderung tidak terima dirinya dianggap berpenyakit hati dan melawan. Alih-alih dia mengobati diri, bahkan dia semakin parah penyakitnya, karena semua jalan untuk mengobati dirinya dia jauhi. Keuntungan orang yang berpenyakit lahir, kalau dia sabar, penyakit lahir itu menggugurkan dosa. Penyakit lahir juga akan menambah pahala sabar. Juga penyakit lahir kalau ridho, dia bisa mustajab doanya seperti doa malaikat. Orang yang berpenyakit lahir kalau meninggal bisa husnul khotimah, karena dalam proses diampuni oleh Allah dosanya. Jadi hanya dunia saja sengsaranya. Tapi kalau penyakit hati, di dunia sudah pasti sengsara, kelakuannya juga pasti jadi hina. Dan bukannya bersih dari dosa, orang berpenyakit hati makin tambah dosanya karena penyakit hatinya, dan amalnya pun tidak diterima, serta matinya terancam su'ul khotimah, mati hina. Dan di akhirat, di kubur akhirat, dia akan tanggung semua buah dari penyakit hati. Oleh karena itu, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk tahu penyakit hati, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengobati, menyembuhkan dari penyakit hati, ini mutlak penting sekali hadirin. Kalau tidak, kita akan sengsara dunia akhirat, hina dunia akhirat, celaka dunia akhirat. Kata kunci jawaban mujahadah ini di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Tolong dibacakan Ustaz. Walladzina jahadu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad di sana, jahada yujahidu, mujahadah, yaitu orang yang mencurahkan segenap daya. Nah, jadi jihad itu bukan berarti perang ya, yang mencurahkan segenap kemampuan, daya, upaya untuk bisa dekat dengan Allah. Ini orang yang mujahadah tuh. Jahada yujahidu mujahadah. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengerahkan segala daya untuk dekat dengan Allah, pasti Allah lebih bersungguh-sungguh lagi
menunjukkan jalan-jalannya. Jadi memang kata kuncinya mujahadah. Sampai kata Imam Ghazali, tidak ada, gini, pintu hidayah itu mujahadah. Orang yang tidak sungguh-sungguh dia tidak akan dapat hidayah yang diharapkannya. Jadi ada orang yang tidak sungguh-sungguh, dia tidak dapat. Dalam hal-hal kebaikan apapun, kesungguhan itu menjadi kunci. Orang yang tidak sungguh-sungguh ingin sholat, dia tidak dapat khusyuk. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menghafal, dia tidak akan diberikan kemampuan hafal. Orang yang tidak sungguh-sungguh membersihkan hatinya, dia tidak akan menikmati qalbun salim. Oleh karena itu, kegigihan kita untuk mengerahkan segala daya membersihkan hati, mengobati penyakit hati, itu mutlak bagi orang yang ingin bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Orang kan maunya cuma 3 intinya, bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Benarkah? Nah, hadirin sekalian, bagaimana nih caranya dan apa goal yang paling penting? Yang paling penting kita harus tahu dulu penyakit hati kita. Minimal pengetahuan tentang penyakit hati, shimuntaki cidun. Apa? Ini banyak tamu nih. Ini santri mau diwisuda, apa penyakit hati yang bahaya? Shimuntaki cidun. Ya, susah nih ya. Syinya syirik, mu-nya munafik, shimun munafik, taknya takabur, shimun taki, ada kinya dengki, ujub, cidun cinta dunia. Maaf terserah saya ya, reka. Jangan, ini teh dari kitab apa? Pokoknya dimodifikasi kitab DT ya. Pelajarannya sudah ada, hanya dimodifikasi sedikit supaya lebih mengagetkan dan mencuri perhatian. Apa penyakit hati tamu namanya ini tamu? Shimuntaki, nya ditekan bukan? Cidun, syirik, munafik, takabur, dengki. Nah, kita jangan sampai sibuk menilai orang lain sampai lalai dari diri sendiri. Masalah terbesar orang yang sibuk menilai orang lain itu lalai dari diri sendiri. Pernah kan ada yang kemarin tanya, itu gimana ya Yai, tetangga saya itu rajin sholat, rajin ke masjid, tapi ngomongnya nggak enak, kelakuannya kurang baik, pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Tapi tetangga yang satunya lagi jarang sholat tapi baik, dermawan, sopan. Tanya ke seorang kiai, mana yang jelek kiai? Menurut saya sih dua-duanya insya Allah jadi baik. Loh kok gitu? Yang sholat tapi masih pelit, mudah-mudahan sholatnya nanti akan menjadi jalan. Beliau jadi baik, jadi dermawan, jadi sopan. Lah itu gimana yang nggak pernah sholat, jarang sholat tapi kok dia baik? Kan nggak diterima. Mudah-mudahan dengan kebaikannya bersedekah, nolong orang, nanti turun hidayah dari Allah, dia jadi orang yang sholat. Jadi yang nggak baik yang mana? Yang nggak baik yang suka mikirin jelek orang lain terus, tapi dirinya lupa kepada kejelekan dirinya sendiri. Masih ingat tentang bapak dan anak yang ke masjid jam 2:30 mau itikaf, pas dilihat di masjid pada tidur. Kata anaknya, Pak gimana menurut bapak tuh itikaf tapi tidur, padahal sekarang kan waktunya tahajud, saat mustajab. Menurut bapak bagusan mereka, nah mereka mah tidur nggak ngomongin orang kayak kamu gitu.
Dia bangun tapi terus pakai ngomel. Nah hadirin, di antara semua syimun taqi ucidun itu yang paling sumber segala penyakitnya adalah syirik. Makanya disebut inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 12, 14. Masa lupa santri, hayo. Itu kalau saya nggak ingat begitu ya. Inna syirka la zulmun azim. Apa itu syirik? Syirik itu menyekutukan Allah, menganggap Allah ada anda dan tandingan. Atau orang yang syirik itu kurang lebih begini, dia mengabdikan dirinya kepada sesuatu selain Allah. Jadi orang yang hatinya menyekutukan Allah, menuhankan sesuatu selain Allah, itu cirinya apa yang dituhankan? Yang dituhankannya itu adalah selalu ada di hatinya, dalam pikirannya setiap saat. Mau berjuang apapun supaya dekat dengan ilahnya ini. Dia cuman ini saja Tuhannya ini. Bisa berupa berhala, bisa manusia, bisa harta, bisa benda, bisa pujian orang, bisa nafsu, syahwat. Termasuk syirik. Walaupun syirkul asghar, yaitu orang yang pikirannya itu pujian orang lain, mencari kedudukan di sisi orang, ingin dipuji, ingin dikagumi, itu saja. Dia cari ilmu, dia cari gelar, dia cari harta, dia beli benda, dia apapun tujuannya adalah supaya berkedudukan di hati orang, dipuji, dikagumi. Ini termasuk sudah mengilahkan pujian makhluk. Hati-hati nih hadirin, ini serius ini. Bisa hilang tuh semua amal ibadah kita kalau tujuannya adalah ingin cari kedudukan di sisi makhluk. Nah, mujahadah terhadap syirik ini menjadi prioritas utama. Jadi orang yang mengilahkan sesuatu tuh terdominasi hatinya, pikirannya, waktunya untuk si ilah ini nih. Ilahnya ini, dia mau berbuat apapun demi ilah ini, dia ingin selalu dekat dengan ilah ini, dia tidak mau jauh dari ilah ini, dia cinta, dia berkorban apapun demi ilah ini, dia sedih kalau jauh. Pokoknya ilahnya ini siapa? Kalau la ilaha illallah, sah tauhidnya, bahagia dia. Kalau Tuhannya adalah Allah, yakin bahagia. Kenapa bahagia? Karena Allah yang menurunkan bahagia, dan Allah tahu isi hati. Wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia maha tahu isi hati kita. Dan Allah tahu, oh ini hamba, dia penuh hatinya mengingat Allah. Ini hamba bahagianya hanya bersama Allah, pikirannya ke Allah, hatinya ke Allah, tubuhnya ke Allah, dia berkorban untuk Allah. Allah pasti tahu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Dan Allah turunkan huwallazi anzala sakinah. Ar-Ra'd ayat 28. Allah tahu ini hati seseorang ingat kepada Allah, inilah hadiah dari Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulub. Padahal Ustaz, kita simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Tenang bacanya, tenang. Alladzina amanu
wa tatma'innul qulubuhu bidzikrillah. Bacanya tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi karena hati ini milik Allah, dikuasai Allah, tenang dan gelisah itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau didapati hatinya ingat Allah dan Allah pasti mengetahui, Allah turunkan sakinah di hati kita, tenang, tentram. Jadi tentram itu tidak bisa diakali. Makin kita ingatnya hanya selain Allah, Allah tahu cabut tentramnya. Makin hati kita lengket dengan selain Allah, makin dikasih gelisah. Jadi kita harus tahu yang menguasai hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah muqallibal qulub. Nah, kalau didapati oleh Allah dan sebetulnya dengan taufik Allah juga ya zikir itu, maka diberikan ketenangan. Ini otak juga milik Allah. Kalau Allah mau memberikan ide, kasih gagasan, kasih kecemerlangan berpikir. Idenya cemerlang, itu dari Allah pasti. Karena otak ini juga milik Allah. Nah, kalau misalkan mau ditambah ilmu, Allah datangkan ilmu. Allah buat ada YouTube, ada medsos. Itu juga jalan dari Allah sampainya ilmu, informasi kepada kita. Makanya kalau kita sungguh-sungguh, Allah juga tahu kita sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh, Allah juga tahu tidak sungguh-sungguh. Nah, janji Allah itu diberikan kepada yang sungguh-sungguh. Nih contoh, kita ingin menghilangkan kedengkian. Ini sedikit lewat ya. Saya pernah baca bukunya Imam Ghazali. Orang dengki itu kan SMS. Syusyah melihat orang senang ya, dan senang melihat orang syusyah. Pakai shod dan shin ya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ingat sekali dulu tuh waktu jadi muadzin, giliran ada orang lain yang adzan, langsung nyesek hati ini, aneh. Apalagi ketika yang adzan itu dipuji, langsung pening, aneh. Orang adzannya bagus, kita yang nyesek. Orang dipuji karena memang bagus, kita yang pening. Akibatnya mikrofonnya disembunyikan, tidak boleh dia adzan. Ini kan jadi zolim. Giliran beliau jadi imam, waduh itu gak enak hati. Ini dengki nih, tidak suka. Nah, baca kitabnya itu, lakukan apa yang tidak mau engkau lakukan. Kita tidak mau senyum, nah mujahadahnya itu ketika ketemu beliau, walaupun kurang simetris, paksa. Karena ini obatnya. Tidak mau salaman, assalamualaikum. Saya ingat waktu itu memaksakan diri ingin salam, gak pengen hati ya. Dan ketika dia dipuji, itu adanya bagus ya, iya, dukung pujian kepada dia. Karena saya tidak mau hidup jadi pendengki. Masa tiap ke masjid gak enak, dan tiap beliau ngimamin saya hatinya gelisah, kan kacau ini hadirin. Bahkan wudhu juga nggak mau di masjid karena ada dia di tempat wudhu itu. Untung Allah tuh ngirim buku itu lewat tukang dagang sehingga saya tahu bahwa saya ini pendengki. Nah, ingin sembuh karena orang yang dengki itu dia yang zolim, dia yang sengsara, pahalanya habis seperti api terbakar. Api membakar kayu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan iblis itu lebih duluan taat ke Allah, kenal ke Allah, jadi dikutuk gara-gara dengki kepada Nabi Adam. Kabil Habil, pembunuhan pertama itu terjadi karena dengki. Jadi dengki ini membinasakan sekali. Nah, waktu itu takut tuh dengan kedengkian, akhirnya
lakukan. Nah mau azan, sudah nih mau azan, ternyata beliau datang, silakan Ustadz, dikasihin tuh mikrofonnya. Alhamdulillah, hari berganti hari lebih ringan, akhirnya beliau jadi guru saya, karena memang beliau ilmunya lebih tinggi, kemampuannya lebih banyak. Waktu dengki boro-boro jadi guru. Nah ini ngambil dari kitabnya Bahaya Dengki. Nah tentang syirik itu juga harus kita cari dulu, apa nih yang mendominasi hati saya, yang membuat saya lalai ke Allah. Nah tingkatannya tuh macam-macam. Ada tingkatan awam, tidak tahu ilmu. Ada tingkatan sudah belajar ilmu. Ada tingkatan sudah mengajarkan ilmu. Wah ini parah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah orang yang berkata apa yang tidak dilakukannya. Jadi makin tinggi ilmu kita, harus makin waspada nih dengan penyakit hati kita, karena orang ujub tuh biasanya karena dia memiliki sesuatu. Apalagi kalau sudah jadi pendakwah lebih parah lagi azabnya, laknat Allahnya kalau dia punya penyakit hati, karena dia akan menggunakan dalil untuk menyebarkan penyakit hatinya. Jelas tidak bahayanya ulama su tuh ya, karena dia akan menggunakan dalil kebenaran hanya untuk memuaskan kedengkian di hatinya. Nah kemusyrikannya juga. Jadi harus bagaimana nih kalau dilihat dari mujahadah? Ya harus sangat serius untuk melepaskan diri dari apa yang menjadi ilah. Karena mujahadah terpenting, sumber segala penyakitnya ini mengilahkan sesuatu. Jadi termasuk karunia besar sekali dari Allah kalau kita diberi jalan oleh Allah untuk lepas dari penyakit hati. Misal ya, misal ini ada santri kemudian jatuh cinta sama gurunya, kemudian pusing tuh. Jadi selama ikut pelajaran tuh bukan memikirkan pelajaran, tapi memikirkan gurunya. Tiba-tiba oleh orang tuanya santri ini diminta pulang. Itu jalan dari Allah tuh, supaya berhenti. Atau kita memiliki HP, tapi HP ini gampang sekali berbuat maksiat. Terus HP ini hilang dan nggak kebeli lagi. Itu termasuk karunia. Tapi kalau tidak ditolong seperti itu, harus punya kesadaran sendiri. Ini saya tidak siap nih punya HP ini, karena HP ini membuat saya maksiat. Maka ganti dengan HP jadul. Karena yang paling penting saya cuma telepon misal ya. Aduh saya belum siap nih, hilangin, ganti. Atau kurangi kuotanya. Di kamar ada TV, jadi maksiat, keluarkan itu TV. Ada yang suka, misalkan saudara suka ke seseorang atau seorang, terus-terusan blok, itu bagian dari mujahadah. Jadi menutup semua akses yang membuat kita mengilahkan selain Allah, baik harta, gelar, pangkat, jabatan, nafsu, syahwat manusia. Itu adalah hal yang sangat-sangat utama dalam hidup kita. Maka kalau misalkan kita diberikan ujiah dan kita senang sekali dipuji oleh orang dengan sesuatu, nah sesuatu ini kalau enggak ada atau kita hindari akan menjadi bagian dari yang membersihkan hati. Ini memang tidak disukai nafsu, hadirin mujahadah tuh. Makanya sedikit, padahal mujahadah itu gerbangnya hidayah. Jadi kalau orang tidak punya kesungguhan, tidak bisa. Nah saudara-saudaraku sekalian,
sangat tidak cukup untuk menjelaskan dalam waktu hanya setengah jam ini ya, tetapi setidaknya hari ini kita menyadari bahwa waspada terhadap penyakit hati kita yang tidak kita sadari, tidak kita akui, dan tidak bermujahadah untuk mengobatinya, karena kita bisa binasa, sengsara, hina, celaka karena penyakit hati. Kalau orang berpenyakit lahir, dia sikapi dengan hati yang bersih, bisa ngangkat derajatnya. Tapi orang yang lahirnya sehat tapi penyakit hati tetap akan hina dunia wal akhirat. Dan kata kuncinya memang harus bermujahadah. Mujahadahlah untuk mencari ilmunya, bermujahadahlah untuk mengamalkan ilmunya, dan bermujahadahlah untuk ikhlas dalam mengamalkan ilmu. Tanpa itu, naudzubillah, kita akan menjadi orang yang terperangkap oleh kesengsaraan, kehinaan, dan kebinasaan. Naudzubillah min dzalik. Pagi ini AA ceramah di TSM, Trans Studio Mall, benar? Dan jam 8 di Cicadas kita membuka cabang DT Peduli di Cicadas itu ya. Mudah-mudahan guru kita sudah tersambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kami semoga Allah senantiasa menyayangi Bapak, amin, memuliakan dan memberikan nikmatnya istiqomah, amin, amin ya rabbal alamin. Miftah, tentang Uighur ini sekarang sedang dibahas di beberapa negara. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, memang agak musim di banyak berita-berita ya yang kurang nyaman, tapi kembali kepada apa yang sampaikan, memperkokoh hati kita, jangan sampai hati kita menjadi jadi terganggu, tetapi kita tetap untuk senantiasa komitmen untuk membela saudara kita, komitmen untuk ada perhatian kepada dakwah kita. Dan juga mungkin walaupun terbatas yang bisa kita lakukan, doa dalam terang-terangan dan sembunyi-sembunyi juga sangat bermanfaat ya Pak. Betul, saya kira doa-doa yang maksur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Allahumma aizil Islam al muslimin dan seterusnya itu barangkali baik menjadi bagian dari doa-doa kita, karena inilah yang paling mungkin kita lakukan secara individual. Iya, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan tetap menjadi bagian penting dari doa kita, yaitu mendoakan saudara-saudara kita yang teraniaya di sana, karena untuk merasakan penderitaan tidak harus jadi seorang Islam, menjadi seorang manusia juga sudah bisa mengetahui kejahatan yang terjadi di sana, dan ini dibahas di berbagai penjuru dunia. Begitu ya Pak. Baik, silakan Pak Miftah, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, tadi sudah disinggung oleh yang menyangkut amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Jadi ada penyakit-penyakit hati, dan secara singkat tadi telah disinggung juga apa obat resep untuk mengobati penyakit hati itu. Kita ingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini ada tamu dari IGTKI, Ikatan Guru Tenaga Kerja Indonesia. Apa? Oh itu yang lain lagi Bu ya, tenang, ini saya TKI dulu. Ikatan Gaji TKI ya, Ikatan Gaji Tenaga Karyawan Insinyur. Mana Ikatan Guru-Guru Taman Kanak-Kanak, pengen tahu? Ya, terima kasih. Jumlah 61, semuanya perempuan, akhwat.